Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Geometri Transformasi dengan dosen Bu Nur Fitriana Ulfa, Magister Pendidikan. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi yang ada di Geometri Transformasi, yaitu terkait dengan translasi. Yang pertama, kita akan tentunya mempelajari tentang pengertian. Yang kedua ada teorema-teorema, definisi, kemudian ada contoh-contoh soal. Namun sebelumnya kenali nih dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Yang pertama ada Umi Khairiyah, kemudian ada Silva Levivia, ada Fajar Rocky Saputro, ada Rika Dewi, kemudian ada Nevilia Septi, dan yang terakhir ada Aulia Rahmawati. Yuk mulai. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Khairiyah, NIM 2307-01-838. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian translasi. Nah, sebelum kita mempelajari translasi, kita perlu membandingkan antara dua ruas garis berarah yang masing-masing titik ujungnya merupakan peta dari komposisi dua penterminan pada garis yang sejajar. Teorema 4.1, misalkan diberikan dua buah garis G dan H yang sejajar dan dua titik A dan B, maka ruas garis A double aksen sama dengan ruas garis B double aksen dengan A double aksen sama dengan penterminan H komposisi penterminan GA, dan B double aksen sama dengan penterminan H komposisi penterminan GB. Untuk bukti dari teorema 4.1 di atas, kita bisa melihat gambarnya. Kemudian dimisalkan A aksen sama dengan penterminan GA, A double aksen sama dengan penterminan H A aksen C, dan B aksen sama dengan penterminan GB. B double aksen sama dengan penterminan G B aksen, maka B double aksen sama dengan penterminan H komposisi penterminan GB. Akibat dari teorema 4.1 yang pertama adalah ruas garis berarah A double aksen tegak lurus dengan garis G, ruas garis arah A double aksen tegak lurus dengan garis H, dan ruas garis berarah B tegak lurus dengan garis G. Kemudian ruas garis berarah BB tegak lurus dengan garis H. Kemudian yang kedua adalah ruas garis berarah A double aksen sejajar dengan ruas garis berarah B double aksen. Kemudian yang ketiga adalah AB sama dengan A double aksen B double aksen. Kenapa bisa begitu? Sebab pencerminan H komposisi pencerminan G masing-masing suatu isometri. Kemudian yang keempat adalah sudut AB A double aksen ekuivalen dengan sudut B double aksen A double aksen B dan merupakan sudut lancip atau sudut dalam berseberangan. Kemudian perhatikan segitiga AB A double aksen dan segitiga B double aksen A double aksen B, yang mana AB sama dengan A double aksen B double aksen akibat 3, A double aksen B sama dengan A double aksen B berhimpit, dan sudut AB A double aksen ekuivalen dengan sudut B double aksen A double aksen B akibat dari 4. Nah, dengan demikian diperoleh segitiga AB A double aksen ekuivalen dengan segitiga B double aksen A double aksen B. Kenapa bisa ekuivalen? Karena memenuhi sifat segitiga, yaitu sudut sisi sudut sisi. Nah, akibatnya A double aksen sama dengan B double aksen. Karena A double aksen sama dengan B double aksen, dan ruas garis berarah A double aksen sejajar dengan ruas garis berarah B double aksen, maka segi 4A double aksen B double aksen B merupakan suatu jajar yang bintang. Ambil N titik tengah A double aksen B, akibat ini setengah putaran NA sama dengan B double aksen. Jadi ruas garis A double aksen sama dengan ruas garis B double aksen. Kemudian berdasarkan teorema 4.1, garis D sejajar dengan garis H, maka setiap ruas garis berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir titik petanya oleh pencerminan H komposisi pencerminan G adalah ekuivalen dengan setiap ruas garis berarah, atau dengan kata lain hasil transformasi pencerminan H komposisi pencerminan G adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang tetap dan arah yang sama. Nah, transformasi ini dinamakan suatu translasi atau bisa juga disebut dengan geseran. Definisi 4.1. Suatu relasi dinamakan suatu translasi apabila ada ruas garis berarah AB sehingga setiap titik P pada bidang P, translasi P terhadap AB sama dengan P aksen,
dan ruas garis berarah P aksen sama dengan ruas garis berarah AB. Translasi ini ditulis dengan notasi seperti yang ada di slide PPT. Kemudian untuk contoh diberikan 3 titik, yaitu titik A, B, dan P yang tak kolinier atau disebut dengan tak segaris. Yang pertama, lukislah titik P aksen sehingga translasi P terhadap AB sama dengan P aksen, dan yang kedua, titik P double aksen sehingga translasi P double aksen terhadap B sama dengan P. Kemudian untuk penjelasannya, yang pertama, karena translasi P terhadap AB sama dengan P aksen, maka ruas garis berarah P aksen sama dengan ruas garis berarah AB, atau ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah P aksen. Kemudian penyelesaian yang kedua, karena P sama dengan translasi P double aksen terhadap AB, maka ruas garis berarah P double aksen P sama dengan ruas garis berarah AB, atau ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah P double aksen P. Nah, untuk lukisannya bisa dilihat di slide PPT. Kemudian selanjutnya mengenai translasi sebagai suatu isometri. Teorema 4.2 yang berbunyi ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis yang berarah CD jika dan hanya jika translasi AB sama dengan translasi CD. Untuk buktinya, yang pertama, ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD, yang mana translasi AB sama dengan translasi CD, dan yang kedua, translasi AB sama dengan translasi CD. Begitu juga dengan ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD. Kemudian ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD. Itu yang mana tadi translasi AB sama dengan translasi CD. Untuk permisalannya, ambil X sembarang pada V, harus ditunjukkan translasi X terhadap AB sama dengan translasi X terhadap CD. Misalkan X1 sama dengan translasi X terhadap AB dan X2 sama dengan translasi X terhadap CD. Akibatnya ruas garis berarah X1 sama dengan ruas garis berarah AB. Yang kedua, ruas garis berarah X2 sama dengan ruas garis berarah CD. Tetapi ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD, atau ruas garis berarah CD sama dengan ruas garis berarah AB, atau ruas garis berarah X2 sama dengan ruas garis berarah AB. Hal ini berarti translasi X terhadap AB sama dengan X2, padahal X2 sama dengan translasi X terhadap CD. Dengan demikian, translasi X terhadap AB sama dengan translasi X terhadap CD, yang mana semua anggota X adalah anggota V. Kemudian, translasi AB sama dengan translasi CD. Untuk permisalnya, ambil Y sembarang titik pada V. Misalkan translasi Y terhadap AB sama dengan Y1, maka translasi Y terhadap CD sama dengan Y1. Nah, ini berakibat ruas garis berarah Y aksen sama dengan ruas garis berarah AB, atau ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah Y aksen. Ruas garis berarah Y1. Nah, ruas garis berarah Y1 sama dengan ruas garis berarah CD. Berdasarkan poin 1 dan poin 2 diperoleh ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD. Oke, perkenalkan saya Rika Dewi Sustiana, NIM 58. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada pagi hari ini mengenai materi translasi. Saya akan menjelaskan teorema 4.3. Dimana yang bunyinya apabila G sejajar dengan H, maka ruas garis arah CD tegak lurus terhadap G, di mana C anggota G, D anggota H, dan ruas garis arah AB sama dengan 2 kali ruas garis arah CD. Maka translasi AB sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan G. Dapat kita buktikan. Di sini kita ambil titik sembarang P anggota V. Misalkan P aksen sama dengan translasi P terhadap AB, dan P double aksen sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan G, P, harus ditunjukkan bahwa P aksen sama dengan P double aksen. Nah, perhatikan gambar 4.3. Karena P aksen sama dengan translasi P terhadap AB, maka
ruas garis arah PP aksen sama dengan ruas garis arah AB. Tetapi diberikan ruas garis arah AB sama dengan 2 kali ruas garis arah CD. Maka ruas garis arah PP aksen sama dengan 2 kali ruas garis arah CD. Misalkan C aksen sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan GC. Karena C anggota G, maka C double aksen sama dengan pencerminan H terhadap pencerminan C terhadap H. Lanjut, akibatnya D titik tengah dari ruas garis arah C double aksen, sehingga ruas garis arah C double aksen sama dengan 2 kalinya ruas garis arah CD. Karena ruas garis arah PP double aksen sama dengan ruas garis arah C double aksen yang terdapat dalam teorema 4.1 tadi, maka ruas garis arah PP double aksen sama dengan 2 kali ruas garis arah CD. Karena ruas garis arah PP aksen sama dengan 2 kali ruas garis arah CD dan ruas garis arah PP double aksen sama dengan 2 kali ruas garis arah CD, maka didapat bahwa ruas garis arah PP aksen sama dengan ruas garis arah PP double aksen. Akibatnya diperoleh bahwa P aksen sama dengan P double aksen. Jadi translasi P terhadap AB sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan GP untuk setiap P anggota V. Jadi translasi AB sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan G. Oke, masuk ke teorema akibat. Di sini dalam teorema akibat terdapat 3 pernyataan. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Lanjut, kita masuk ke dalam bukti teorema akibat. Karena diberikan translasi AB, maka ruas garis arah AB dan misalkan M titik tengah terhadap ruas garis arah AB, akibatnya ruas garis arah AM sama dengan ruas garis arah MP, atau ruas garis arah AB sama dengan 2 kalinya ruas garis arah AM. Nah, buat garis G melalui A tegak lurus terhadap ruas garis arah AB dan H melalui M tegak lurus terhadap ruas garis arah AB. Akibatnya G sejajar dengan H. Sehingga diperoleh kondisi bahwa G sejajar dengan H untuk setiap A anggota G, M anggota H, maka ruas garis arah AM tegak lurus terhadap G dan ruas garis arah AB sama dengan 2 kali ruas garis arah AM, memenuhi teorema 4.3 tadi sebelum ini. Akibatnya translasi AB sama dengan komposisi H, pencerminan H komposisi G. Nah, perhatikan gambar 4.4. Karena M titik tengah dari ruas garis arah AB, maka didapat 2 pernyataan bahwa ruas garis arah AB sama dengan 2 kali ruas garis arah AM dan ruas garis arah AB sama dengan 2 kali ruas garis arah MP. Dari ruas garis arah AB sama dengan 2 kali ruas garis arah AM, maka digunakan teorema 4.3. Didapat translasi AB sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan G itu sebagai persamaan yang pertama. Nah, dari ruas garis arah AB sama dengan 2 kali ruas garis arah MB, kita gunakan teorema 4.3, didapat pernyataan yang kedua, yaitu translasi AB sama dengan komposisi pencerminan N komposisi pencerminan H. Dari pernyataan persamaan 1 dan 2 didapat translasi AB sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan G sama dengan pencerminan N komposisi pencerminan H. Ya, bukti yang ketiga, kita ambil translasi AB sebarang translasi berdasarkan akibat 1. Translasi AB dapat ditulis sebagai komposisi 2 pencerminan pada 2 garis yang tegak lurus ruas garis arah AB dan jaraknya setengah dari ruas garis arah AB. Karena setiap pencerminan merupakan suatu isometri dan komposisi 2 isometri adalah suatu isometri, maka translasi AB suatu isometri. Jadi, setiap translasi merupakan suatu isometri. Ini masih semangat ya. Kita lanjut ke teorema 4.4, di mana yang bunyinya jika translasi AB sebuah translasi, maka
inverse dari translasi AB sama dengan translasi AB. Oke, kita buktikan dari pernyataan berikut. Pada gambar 4.4 dapat diketahui bahwa translasi AB sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan G sama dengan pencerminan N komposisi pencerminan H. Sekarang kita cari translasi AB. Karena ruas garis arah AB sama dengan 2 kali ruas garis arah NB sama dengan 2 kali ruas garis arah AM, maka berdasarkan teorema 4.3 diperoleh bahwa translasi AB sama dengan pencerminan H komposisi pencerminan G sama dengan pencerminan N komposisi pencerminan H, sehingga inverse dari translasi AB sama dengan inverse dari pencerminan H komposisi pencerminan G sama dengan inverse dari pencerminan G komposisi inverse dari pencerminan H sama dengan pencerminan G komposisi pencerminan H sama dengan translasi AB. Nah, akibat teorema 4.4 itu menyebabkan translasi tidak involusi seperti itu. Di sini saya Aulia Rahmawati Dewi, NIM 23070180065 akan memaparkan materi mengenai persamaan translasi. Dan jadi persamaan translasi itu ada 2 macam, yaitu translasi dengan ruas garis berarah titik awal di pusat sumbu dan translasi dengan ruas garis berarah titik awal suatu titik seberang. Nah, kedua hal tersebut tertuang dalam teorema 4.5 dan teorema 4.6. Teorema 4.5 itu berbunyi apabila translasi dari OA dengan O itu adalah 0,0 dan A itu adalah A, B, dan T suatu transformasi yang ditetapkan untuk semua titik P yaitu X, Y elemen V dengan rumus TP sama dengan X plus A, Y plus B, maka T sama dengan translasi dari OA. Nah, untuk buktinya sendiri itu misal dipunyai P aksen yaitu translasi P terhadap OA, maka ruas garis arah P aksen sama dengan ruas garis arah OA. Nah, jika P aksen itu X, P, Y, P, nah berdasarkan pada pengetahuan mengenai ruas garis berarah yang sudah kita dapatkan, di mana ruas garis arah P aksen itu berarti P aksen min P, di mana P aksen itu tadi kan kita tahu bahwa P aksen itu XP, YP dan P adalah X, Y. Nah, kalau yang ruas garis arah OA itu berarti A min O, di mana A tadi kita punya A, B dan O adalah 0,0. Nah, maka diperoleh suatu hubungan itu P aksen min P sama dengan A min O, di mana akan dijabarkan menjadi XP aksen min X sama dengan A min O dan YP aksen min Y sama dengan P min O. Nah, kita pindah ruaskan, nanti akan diperoleh hasil XP aksen sama dengan X plus A dan YP aksen sama dengan Y plus B. Nah, akibatnya akan diperoleh P aksen di mana X plus A, Y plus B, karena rumus TP tadi itu kan X plus A, Y plus B. Nah, hal tersebut itu sama dengan nilai dari P aksen, maka TP sama dengan P aksen sama dengan translasi P terhadap OA. Jadi T sama dengan translasi dari OA. Selanjutnya untuk teorema 4.6, di mana jika dipunyai titik A yaitu A, B, titik B yaitu C, D, dan titik P yaitu X, Y, maka translasi P terhadap AB sama dengan C min A plus X, D min B plus Y. Nah, untuk buktinya sendiri, misalkan kita punya O aksen sama dengan translasi O terhadap OA, maka ruas garis arah OO aksen sama dengan ruas garis arah AB. Nah, misalkan O aksen itu X0, Y0. Nah, berdasarkan pengetahuan pada ruas garis berarah yang sudah kita dapatkan, itu kan ruas garis arah OO aksen artinya O aksen min O, di mana O aksen itu tadi kan X0, Y0 dan O tadi
0,0. Sedangkan ruas garis arah AB artinya B min A, di mana B itu tadi kita punya C, D, dan A kita punya A, B. Nah, maka akan diperoleh hubungan X0 min O sama dengan X0 min 0 sama dengan C min A, dan Y0 min 0 sama dengan D min B. Maka diperoleh X0 sama dengan C min A dan Y0 sama dengan D min B. Nah, dengan demikian diperoleh O aksen X0, Y0 sama dengan O aksen C min A, D min B. Dengan berdasarkan pada teorema 4.5, nanti akan diperoleh translasi P terhadap AB sama dengan translasi dari OO aksen sama dengan C min A plus X, D min B plus Y. Biar bisa lebih paham lagi, kita masuk ke contoh. Dengan contoh 4.2 itu diberikan titik A yaitu 1,2, titik B yaitu 3,1, titik C yaitu min 2,3, dan kurva K sama dengan X, Y, di mana Y kuadrat sama dengan 2X min 4. Nah, kita disuruh menentukan 4 soal, yaitu yang pertama nih titik C aksen sehingga translasi C terhadap AB sama dengan C aksen. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu titik C double aksen sehingga translasi C double aksen terhadap AB sama dengan C, dan titik soal ketiga yaitu K aksen sehingga K aksen sama dengan translasi K terhadap AB, dan untuk soal yang keempat yaitu K double aksen sehingga K sama dengan translasi K double aksen terhadap AB. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kita harus cari terlebih dahulu nilai dari translasi P terhadap AB dan translasi P terhadap BA. Nah, kita kan punya titik-titik tadi ya, dari titik dari A, B, C, dan kurva tadi. Nah, kita punya A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan D sama dengan min 1. Nah, dengan menggunakan teorema 4.6, maka diperoleh translasi P terhadap AB sama dengan C min A plus X, D min B plus Y. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai dari konstanta yang sesuai dengan nilai yang tertera, di mana C itu adalah 3 dan A adalah 1, kemudian D itu min 1 dan B itu 2. Nah, kita masukkan sehingga nilai dari konstantanya menjadi 3 min 1 plus X, min 1 min 2 plus Y. Nah, dari sini kita peroleh 2 plus X, min 3 plus Y untuk setiap P X, Y. Selanjutnya kita cari nilai dari translasi P terhadap BA. Kalau yang tadi translasi P terhadap AB, sekarang kebalikannya ya, yaitu translasi P terhadap BA. Artinya translasi P terhadap titik B min A, di mana A itu kita punya 3, B kita punya min 1, dan C sama dengan 1, dan D sama dengan 2. Maka dengan teorema 4.6 diperoleh translasi P terhadap BA sama dengan C min A plus X, D min B plus Y. Kita tinggal masukkan nilai konstantanya, maka diperoleh 1 min 3 plus X, 2 min 1 plus Y. Kita punya min 2 plus X, 3 plus Y untuk setiap P, X, Y. Selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian dari soal-soal yang sudah ditentukan tadi. Tadi kan kita sudah punya translasi P terhadap AB itu sama dengan 2 plus X, min 3 plus Y, dan translasi P terhadap BA itu min 2 plus X, 3 plus Y. Nah, untuk menyelesaikan soal pertama itu kita disuruh menentukan titik C aksen sehingga translasi C terhadap AB sama dengan C aksen. Nah, maka C aksen sama dengan translasi C terhadap AB, maksudnya translasi titik C terhadap AB sama dengan translasi AB
dalam kurung min 2, min 3. Nah, kita dapat min 2, min 3 itu dari mana? Yaitu dari titik C ya. Tadi kan kita punya titik C-nya itu min 2, min 3, itu kita masukkan saja. Nah, karena yang dicari itu translasi terhadap translasi dari AB, maka kita gunakan rumus yang sudah kita peroleh tadi, yakni translasi P terhadap AB sama dengan 2 plus X, min 3 plus Y. Nah, maka translasi dari min 2,3 terhadap AB itu sama dengan 2 plus min 2, min 3 plus min 3. Nah, kita ganti X, Y nya tadi dengan titik dari C tadi ya. Jadi kita peroleh 0,6. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal kedua, yaitu menentukan titik C double aksen sehingga translasi C double aksen terhadap AB sama dengan C. Nah, karena translasi C double aksen terhadap AB sama dengan C, maka translasi AB dari translasi C double aksen terhadap AB sama dengan translasi C terhadap AB. Dengan begitu kita peroleh translasi BA, komposisi translasi dari AB dari C double aksen sama dengan translasi C terhadap BA, sehingga epsilon C double aksen sama dengan translasi C terhadap AB. Kemudian diperoleh C double aksen sama dengan translasi C terhadap BA, di mana titik C itu kan kita punya min 2, min 3, berarti translasi dari min 2, min 3 terhadap BA. Nah, dengan rumus translasi dari P terhadap BA, maka kita punya translasi min 2, min 3 terhadap BA sama dengan min 2 plus X, min 3 plus Y. Nah, kita ganti X dan Y nya itu dengan X dan Y dari titik C. Maka kita peroleh min 2 plus min 2, 3 plus min 3 sama dengan min 4,0. Untuk soal yang ketiga, yakni menentukan K aksen sehingga K aksen sama dengan translasi K terhadap AB. Nah, misalkan K aksen itu translasi P terhadap AB dengan P yaitu X0, Y0 elemen K, maka diperoleh persamaan K yang semula Y kuadrat sama dengan 2X min 4 menjadi Y0 kuadrat sama dengan 2X0 min 4. Ini untuk persamaan pertamanya ya teman-teman. Selanjutnya misal kita punya X, Y sama dengan translasi X0, Y0 terhadap AB, di mana dengan rumus translasi P terhadap AB yang telah kita peroleh tadi akan didapat translasi X0, Y0 terhadap AB sama dengan 2 plus X0, min 3 plus Y0. Maka X, Y sama dengan 2 plus X0, min 3 plus Y0, sehingga kita dapat X sama dengan 2 plus X0 dan Y sama dengan min 3 plus Y0. Dengan begitu X0 sama dengan X min 2 dan Y0 sama dengan Y plus 3. Kita pindah kelas ganti tanda ya. Nah, dengan persamaan 1 dan persamaan 2 tadi, kita peroleh Y0 kuadrat sama dengan 2X0 min 4, sehingga Y plus 3 kuadrat sama dengan 2 kali X min 2 min 4. Diperoleh Y kuadrat plus 6Y plus 9 sama dengan 2X min 4 min 4. Kita peroleh Y kuadrat plus 6Y plus 9 sama dengan 2X min 8. Nah, 2X min 8 nya itu kita pindah ruaskan sehingga kita punya Y kuadrat plus 6Y min 2X plus 17 sama dengan 0. Jadi diperoleh K aksen sama dengan translasi K terhadap AB itu sama dengan X, Y, di mana Y kuadrat plus 6Y min 2X plus 17 sama dengan 0. Untuk soal yang keempat, yakni menentukan K double aksen sehingga K sama dengan translasi K double aksen terhadap AB. Nah, karena K sama dengan translasi K double aksen terhadap AB, maka untuk K double aksen sama dengan translasi K terhadap BA.
Misalkan kita punya K sama dengan translasi Q terhadap BA dengan Q yaitu X1, Y1 elemen K, maka diperoleh K yang semula Y kuadrat sama dengan 2X min 4 menjadi Y1 kuadrat sama dengan 2X1 min 4. Selanjutnya, misal kita punya X, Y sama dengan translasi X1, Y1 terhadap BA, di mana dengan rumus translasi dari BA yang sudah kita peroleh tadi, maka translasi X1, Y1 terhadap BA sama dengan min 2 plus X1, 3 plus Y1. Sehingga X, Y sama dengan min 2 plus X1, 3 plus Y1. Dengan begitu, kita peroleh X sama dengan min 2 plus X1 dan Y sama dengan 3 plus Y1. Sehingga kita cari nilai X1 dan Y1-nya. Nah, dengan begitu kita pindahkan ruasnya. Jadi kita peroleh X1 sama dengan X plus 2 dan Y1 sama dengan Y min 3. Nah, dari persamaan 3 dan 4 yang sudah kita peroleh tadi, maka Y1 kuadrat sama dengan 2X1 min 4. Kita masukkan saja nilai 1 dan X1 nya, maka diperoleh Y min 3 kuadrat sama dengan 2 kali X plus 2 min 4, sehingga Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 2X plus 4 min 4. Kemudian kita operasikan hingga memperoleh Y kuadrat min 6Y min 2X plus 9 sama dengan 0. Jadi diperoleh K aksen sama dengan translasi K terhadap AB yaitu X, Y, di mana Y kuadrat min 6Y min 2X plus 9 sama dengan 0. Hai, perkenalkan, nama saya Silva Levivia, NIM 230701839. Di sini saya akan memaparkan mengenai latihan soalnya. Untuk latihan soal yang pertama, yaitu apabila diberikan titik-titik A, B, dan C seperti pada gambar 4.5, maka lukislah apabila A, AB translasi A, B, AB translasi B, C, garis S dan T sehingga A anggota S dan translasi AB sama dengan pencerminan T, komposisi pencerminan S. D, garis W dan V sehingga C anggota W dan translasi AB sama dengan pencerminan V, komposisi pencerminan W. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, misalkan A aksen sama dengan translasi A terhadap AB, maka kedua garis arah AB sama dengan ruas garis arah A aksen. Artinya, setengah putaran A sama dengan A aksen. Dengan P titik tengah dari ruas garis arah AB, jadi A aksen sama dengan B. Yang kedua, misalkan B aksen sama dengan translasi B terhadap AB, maka garis ruas arah AB sama dengan garis ruas arah AB aksen. Jadi I sama dengan B. Selanjutnya yang ketiga, translasi AB sama dengan pencerminan T, komposisi pencerminan S. Jika A anggota S, maka S melalui A tegak lurus ruas garis arah AB yang terdapat pada teorema 4.3. Translasi AB sama dengan pencerminan T, komposisi pencerminan S. S pangkat ruas arah AB, maka T sejajar S dan melalui D sehingga ruas garis arah AB sama dengan 2 kali AD. Teorema 4.3. Jadi T sejajar dengan S dan T melalui titik tengah AB yaitu D. Dan yang terakhir yaitu translasi AB sama dengan pencerminan V, komposisi pencerminan W. Jika C anggota W dan W melalui C tegak lurus ruas garis arah AB yang terdapat pada teorema 4.3. Translasi AB sama dengan pencerminan V, komposisi pencerminan W. Jika C anggota W, W pangkat ruas garis arah AB, maka V sejajar W dan V melalui E sehingga ruas garis arah AB sama dengan 2 kali CE yang terdapat pada teorema 4.3. Maka dapat dilihat pada gambar 4.9 di samping ya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Diberikan titik-titik A dan B dan garis U sehingga U tegak lurus AB
seperti pada gambar 4.6 di samping. Maka lukislah apabila A garis V sehingga pencerminan V komposisi U sama dengan translasi AB, B garis W sehingga pencerminan U komposisi pencerminan W sama dengan translasi AB, C U aksen sama dengan translasi U terhadap AB, D C sehingga translasi C terhadap AB sama dengan B. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya nomor 2. Yang pertama, karena translasi AB sama dengan pencerminan V komposisi pencerminan U, maka V sejajar dengan U dan V berjarak setengah AB. Karena kondisi A, B, dan U seperti pada gambar 4.10, supaya translasi AB sama dengan pencerminan V komposisi pencerminan U, maka V di sebelah kanan U. Hal tersebut sudah terdapat pada teorema 4.3 akibat 1. Selanjutnya, yang kedua, translasi AB sama dengan pencerminan U komposisi pencerminan W, maka W sejajar U dan W berjarak setengah AB, dan W sebelah kiri dari U. Teorema 4.3 dan akibat 1 situasi gambar. Yang ketiga, ambil 2 titik X, Y, anggota U. Misalkan X aksen translasi X terhadap AB dan Y aksen sama dengan translasi Y terhadap AB. Karena translasi AB suatu isometri, maka kolinasi. Akibatnya U aksen sama dengan translasi U terhadap AB adalah ruas garis arah AB. Dan yang terakhir yaitu karena translasi C terhadap AB sama dengan B, maka translasi AB terhadap translasi C terhadap AB sama dengan translasi B terhadap AB, atau translasi AB komposisi translasi AB C sama dengan translasi B terhadap AB, atau epsilon C sama dengan translasi B terhadap AB. Jadi C sama dengan translasi B terhadap AB, artinya garis ruas arah AB sama dengan garis ruas arah BC. Perkenalkan, saya Nafilia Septiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian latihan soal nomor 3 dan nomor 4. Langsung saja kita masuk ke latihan soal nomor 3, di mana nomor 3 itu diberikan garis sejajar S dan T dan titik A seperti pada gambar 4.7. Silahkan bisa dilihat pada gambar 4.7. Kemudian lukis A yang pertama yaitu A titik B sehingga pencerminan T komposisi pencerminan S sama dengan translasi AB. Kemudian yang B titik C sehingga pencerminan S komposisi pencerminan T sama dengan translasi 2AC. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Kita masuk pada penyelesaian soal nomor 3 yang A itu ada karena S sejajar dengan T, maka pencerminan T komposisi pencerminan S sama dengan translasi AB, maka ruas garis berarah AB tegak lurus dengan T. Misal E sama dengan T irisan dari ruas garis berarah AB dan D sama dengan S irisan ruas garis berarah AB, maka ruas garis berarah AB sama dengan 2 kali ruas garis berarah DE. Jadi B dapat dilukiskan. Kemudian yang B, karena S sejajar dengan T, maka pencerminan S komposisi pencerminan T sama dengan translasi 2AC, maka ruas garis berarah AC tegak lurus dengan T. Misal E sama dengan T irisan dari ruas garis AC dan D sama dengan S irisan dari ruas garis berarah AC, maka ruas garis berarah AC sama dengan 2 kali ruas berarah ED. Jadi C dapat dilukiskan. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada gambar di bawah. Silakan dicermati pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal nomor 4. Jika ada A 2,3 dan B negatif 4,7, maka tentukan persamaan garis S dan T sehingga pencerminan T komposisi pencerminan S sama dengan translasi AB. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke penyelesaian soal. Bisa disimak untuk penyelesaian soal nomor 4. Karena pencerminan T komposisi pencerminan S sama dengan translasi AB, maka S sejajar dengan T dan S tegak lurus dengan
ruas garis berarah AB. Kemudian koefisien arah ruas garis berarah AB adalah 7 min 3 per negatif 4 min 2 sama dengan negatif 4 per 6 sama dengan negatif 2 per 3. Maka koefisien arah S dan T adalah 3 per 2. Kemudian misalkan C sama dengan S irisan ruas garis berarah AB dan D sama dengan T irisan ruas garis berarah AB, maka ruas garis berarah AB sama dengan 2 ruas garis berarah CD. Kemudian dalam hal ini pasangan S dan T tak terhingga sesuai pasangan C dan D, sehingga ruas garis berarah AB sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Kemudian ambil sebagai contoh sebagai berikut. C 0,0 maka didapat ruas garis berarah AB sama dengan 2 kali ruas garis berarah CD. Maka setengah ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD. Kemudian selanjutnya, misal ruas garis berarah AF sama dengan setengah dari ruas garis berarah AB, jadi F adalah 2 kurangi 4 per 2, 3 plus 7 per 2, maka hasilnya adalah negatif 1,5. Selanjutnya, karena ruas garis berarah AF sama dengan setengah ruas garis berarah AB dan setengah ruas garis berarah AB sama dengan ruas garis berarah CD, misal D adalah X, Y didapat sebagai berikut. Negatif 1 dikurangi 2 sama dengan X min 0 dan 5 min 3 sama dengan Y min 0. Maka X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2. Kemudian jadi D negatif 3,2. Dengan demikian S dapat diketahui yaitu S sama dengan X, Y, yaitu Y sama dengan 3 per 2X dan T sama dengan X, Y, Y min 2 sama dengan 3 per 2X plus 3. Baik, kita akan melanjutkan soal kelima, di mana soalnya adalah jika A sebuah titik di mana min 1,3 dan B min 5,-1 dan C 2,4, maka tentukan poin A, C aksen sehingga C aksen sama dengan translasi C terhadap AB. Kemudian poin B, persamaan garis S dan T sehingga C anggota himpunan S dan refleksi T komposisi refleksi S sama dengan translasi AB. Kemudian untuk poin B, karena refleksi T komposisi refleksi S sama dengan translasi AB, di mana C anggota himpunan dari S, maka S sejajar dengan T. S tegak lurus dengan ruas garis arah AB dan T tegak lurus dengan ruas garis arah AB. Misalkan T beririsan dengan ruas garis arah AB sama dengan D, maka ruas garis arah AB sama dengan 2 kali ruas garis arah CD, atau setengah ruas garis arah AB sama dengan ruas garis CD. Misalkan ruas garis arah AF sama dengan setengah dari ruas garis AB, maka F dapat kita tentukan min 1 min 2 per 2, 3 min 1 per 2, sehingga kita dapatkan min 3,1. Karena ruas garis AF sama dengan setengah ruas garis AB dan setengah ruas garis AB sama dengan ruas garis CD, maka ruas garis AF sama dengan ruas garis CD. Misalkan DXY, maka didapatkan hubungan min 3 plus 1 sama dengan X min 2 dan 1 min 3 sama dengan Y min 4, di mana didapatkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Koefisien arah ruas garis arah AB
adalah min 1 min 3 per 5 min 5 plus 1 sama dengan 4 per 4 didapatkan 1. Maka koefisien arah garis S dan T adalah 1. Adalah min 1. Jadi persamaan S adalah XY di mana Y min 6 sama dengan min X, dan persamaan T adalah sama dengan XY di mana Y sama dengan min X plus 2. Soal selanjutnya adalah soal ke-6. Soal terakhir dalam presentasi kali ini. Di mana soalnya adalah jika A sebuah titik 2,-1 dan B 3,4. Sedangkan garis G adalah sama dengan X, Y di mana Y plus 2X sama dengan 4. Maka tentukan poin A, translasi P terhadap AB jika P XY. Kemudian poin B, titik D sehingga translasi D terhadap AB sama dengan 1,3. Kemudian untuk poin C, persamaan garis H sehingga H sama dengan translasi G terhadap AB. Untuk penyelesaiannya, poin A, translasi P terhadap AB sama dengan translasi X, Y terhadap AB sama dengan 3 kurang 2 ditambah X, 4 tambah 1 tambah Y. Didapatkan 1 tambah X, 5 ditambah Y jika P X, Y. Kemudian untuk poin B, karena translasi D terhadap AB sama dengan 1,3, maka D sama dengan translasi 1,3 terhadap AB. Karena translasi P BA AB sama dengan 1 min 1 plus X, min 5 plus Y, jika P sama dengan XY, maka D sama dengan translasi 1,3 terhadap AB sama dengan min 1 plus 1, min 5 plus 3 didapatkan 0, min 2. Untuk poin C, misalkan X0, Y0 anggota himpunan G, maka Y0 ditambah 2X0 sama dengan 4. Ini adalah persamaan pertama. Misalkan X, Y sama dengan translasi X0, Y0 terhadap AB sama dengan 1 ditambah X0, 5 ditambah Y0 sehingga didapatkan X sama dengan 1 plus X0 dan Y sama dengan 5 plus Y0. Sehingga X0 adalah sama dengan X plus 1, X min 1 dan Y0 adalah Y min 5. Ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan kedua didapatkan Y min 5 ditambah 2X, X min 1 sama dengan 4 atau Y plus 2X min 11 ditambah sama dengan 0. Jadi H sama dengan translasi G terhadap AB sama dengan X, Y di mana Y plus 2X plus 11 sama dengan 0. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Apabila ingin ditanyakan silahkan komen di bawah.